Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan katekese, bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu kami dipertemukan pada hari ini. Beberapa orang dari kami ingin selalu dibimbing oleh kasih Kristus. Berkatilah kami dalam pelayanan-pelayanan kami, terutama di Gereja Rutan Ukumene ini. Semoga kami selalu hidup dengan cinta kasih dan penuh rendah hati dalam melayani sesama kami, terutama saudara-saudara kami di dalam satu sel ini, apapun agamanya. Berkatilah kegiatan kami ini agar berguna bagi pertumbuhan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang mewartakan ajaran cinta kasih dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak-Bapak yang terkasih, hari ini kita masuk ke materi ke-25 tentang harapan. Harapan adalah sikap dasar dari keinsapan manusia, juga dari kenyataan alam semesta. Harapan menyatakan bahwa manusia dan dunia sekarang ini belum selesai. Masih berada pada tingkat pertama dari sejarah, yakni masih mengandung kemungkinan-kemungkinan yang tak dapat diduga. Harapan kita tertuju kepada rencana keselamatan yang ada pada Allah, tetapi bukan di luar usaha kita. Kebenaran yang diselidiki oleh ilmu-ilmu pengetahuan dan yang atas cara lain didekati oleh iman, bukan merupakan kenyataan teori saja, melainkan kenyataan teori serta praktek. Sejak masa kanak-kanak, manusia bermimpi tentang suatu keadaan yang gilang gemilang. Impiannya tentang masa depan yang penuh kejayaan, tentang hidup bahagia, kemenangan, dan kemakmuran. Dongeng-dongeng yang indah menyatakan harapan manusia akan dunia yang lebih baik, akan suatu keadaan Firdaus di mana hilang segala lapar dan penyakit, segala perkelahian dan permusuhan. Nafsu dasar manusia adalah lapar yang hendak dipuaskan. Hal ini tampak dalam kelakuan anak-anak, pun orang dewasa seperti kita dalam kemiskinannya. Namun di dalamnya rasa lapar mengandung kekuatan untuk mencari rejeki. Ucapan bahagia yang disebut oleh Yesus, "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan." Lukas 6 ayat 21. Mempunyai arti yang dalam. Rasa lapar bukan hanya dipuaskan dengan makanan semata-mata, biarpun itulah permulaannya, melainkan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai manusia. Sebagai tandanya, ketika orang banyak lapar, Yesus lebih dahulu memberi mereka makan. Sesudah itu Yesus menunjuk kepada makanan yang tetap tinggal, yang memberikan kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia. Sesudah itu orang bertanya, pekerjaan mana yang harus mereka lakukan untuk Allah? Usaha pertama yang disebut Yesus ialah percaya kepada Dia yang diutus Bapa. Saya ulangi, usaha pertama yang disebut Yesus ialah percaya kepada Dia yang diutus Bapa. Harapan ditimbulkan oleh Yesus Kristus ketika dinyatakannya kedatangan kerajaan Allah. Dengan ungkapan itu, Yesus menyambut pula harapan yang ditimbulkan oleh nabi-nabi, yang dikenal oleh para pendengarnya. Dengan kerajaan Allah, nabi-nabi melukiskan masa depan, di mana disediakan suatu perjamuan dengan masakan yang lezat
dan minuman yang sejuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Yesaya 25 ayat 6. Dilukiskan keadaan damai tanpa permusuhan, di mana serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Kita bisa baca dalam Yesaya 11 ayat 6, ayat 65, kemudian dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 25. Yesaya 11 ayat 6, ayat 65, ya, bab 65 ayat 17 sampai 25. Dalam Matius 5 ayat 6, rasa lapar itu dijelaskan lagi dengan tambahan rasa lapar akan kebenaran. Dengan kebenaran dimaksudkan bahagia yang diberikan Allah dalam kerajaannya sesuai dengan janjinya. Di luar kerajaan Allah, kebahagiaan dan keselamatan tidak ada. Jadi di luar kerajaan Allah, kebahagiaan dan keselamatan tidak ada. Yesus menyatakan kedatangan kerajaan Allah, kerajaannya. Akan tetapi Yesus tidak menyamakan keadaan dunia dengan kerajaannya. Sabda Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Yohanes 18 ayat 36. Dunia dengan penderitaannya, permusuhannya, dan dengan kelalaian seorang terhadap yang lain bukanlah kerajaan Yesus Kristus. Namun dalam diri Yesus Kristus, karena ia manusia, mati di salib dan bangkit menuju kehidupan, kerajaan rahmat dan bahagia telah datang. Perubahan dunia sudah mulai dilaksanakan dalam harapan akan penyelesaiannya. Karena Kristus yang bangkit, maka harapan kita penuh. Umat manusia beserta dunia kediamannya akan mengambil bagian dalam kebangkitan dan kemuliaan Yesus Kristus. Santo Paulus dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 18 sampai 25 menyatakan dasar harapan itu. Penderitaan yang sekarang kita alami tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan menyata kemudian. Sesuai dengan kemuliaan anak-anak Allah, dunia akan turut dimuliakan. Dunia yang panah rindu agar dilepaskan dan dari keadaan yang panah ini. Bukan tanpa harapan, karena dunia turut dibebaskan dari perbudakan kepanaan ini. Turut mengambil bagian dalam kemerdekaan yang mulia anak-anak Allah. Teristimewa tubuh kita, keadaan kita dalam tubuh rindu pula akan kebebasan dari kepanaan ini. Nah, itulah harapan. Harapan membuat manusia bekerja. Jadi bapak-bapak datang di sini ini karena harapan. Pertama karena iman, yang kedua karena harapan. Harapan membuat manusia bekerja. Jadi kalau orang tidak memiliki harapan, tidak berpengharapan, dia tidak akan datang untuk mengikuti kegiatan ini. Silakan bertanya. Memang betul dia punya iman, tetapi imannya itu harus diwujudkan dengan harapan. Kita tahu bahwa harapan itu berasal dari rahmat Allah. Jadi seseorang yang tidak memiliki harapan berarti dia tidak memiliki rahmat Allah. Meski demikian, rahmat Allah dijalankannya melalui karya kita. Allah sendiri telah menjadi dunia, menjadi materi, menjadi manusia, yakni dalam diri Yesus Kristus. Nah itu. Jadi Allah, firman, telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus Kristus yang merupakan atau Allah sendiri telah menjadi dunia, menjadi materi, menjadi manusia, yakni dalam diri Yesus. Karena untuk mendekati Tuhan Allah, ya, hanya bisa melalui Yesus Kristus. Siapa yang bisa mendekati Roh Kudus?
Siapa yang bisa mendekati Allah Bapa? Yang bisa mendekati Allah Bapa, Allah Roh Kudus, ya Yesus Kristus. Jadi kalau ingin mendekati Tuhan Allah, kita mendekati Yesus Kristus. Dan itu nyata. Jadi bagi orang Kristiani harus memahami, memiliki iman, memiliki harapan. Seseorang yang memiliki iman tetapi dia tidak memiliki harapan adalah tong kosong nyaring bunyinya. Ya kan? Oh, saya orang Kristiani. Saya rajin berdoa. Tetapi hampa. Nah, itulah orang yang tidak memiliki harapan. Orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang pasti memiliki iman dan memiliki harapan. Tetapi orang yang memiliki iman belum tentu memiliki harapan. Kita tahu Nabi Yunus dalam Perjanjian Lama, dia memiliki iman, kepercayaan kepada Allah. Tetapi dia tidak memiliki pengharapan untuk dapat bangsa Niniwe itu bisa bertobat. Makanya dia melarikan diri dari Allah. Karena dia bilang, untuk apa menobatkan orang tidak bersunat? Bukan bangsa Yahudi. Ya kan? Lebih baik saya melarikan diri dari kenyataan. Nah, itulah adalah orang-orang yang dipanggil Allah, tetapi dia tidak memiliki harapan. Dia dibaptis, tetapi kosong. Jadi dia dibaptis dalam berbagai macam gereja, dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tetapi dia tidak memiliki pengharapan, harapan. Dia hanya mengutuki dirinya. Kita ingat dulu apa yang terjadi dengan Nabi Yunus. Dia mengutuki dirinya. Ya. Makanya ketika dia tahu bahwa dia adalah kesialan bagi orang lain, dia minta dilempar saja ke dalam lautan. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya Yunus itu sudah mati. Tetapi karena kehendak Allah, Yunus dibangkitkan pada hari ketiga, ya. Dia ditelan oleh ikan besar dan dimuntahkan kembali. Itu adalah suatu, ya, kehendak Allah yang terjadi. Akibatnya Yunus memiliki pengharapan kembali. Jadi kesengsaraan yang dibuat Yunus itu adalah, ya, tanda bahwa kehendak Allah itu harus nyata. Sehingga dia harus pergi ke Niniwe. Datang ke Niniwe, dia menyampaikan perintah Allah itu kepada bangsa Niniwe. Tapi sekali lagi, ketika bangsa Niniwe bertobat, dia lalu hilang harapan lagi. Karena merasa apa? Ngapain bangsa yang, ya, bukan yang diberkati Allah ini bertobat? Padahal Yunus diberikan tanda oleh Allah sebagai suatu tanda bahwa semua manusia itu, ya, diselamatkan Allah. Dan sebagai bangsa Israel, dia menjadi berkat bagi semua orang. Sama seperti kita sebagai orang Kristiani, kita menjadi berkat bagi semua orang. Bukan menjadi kutukan bagi semua orang. Jadi kalau kita menjadi kutukan, kita melakukan perbuatan jahat. Kita tidak mewartakan firman Tuhan, tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, itulah kita yang menjadi kutukan bagi orang. Kita menyesatkan orang. Kita menjadi antikristus. Kita lalu mempertanyakan kealahan Yesus. Kita mulai membuat teori dan dogma baru. Ya kan? Asal dengar kita nyerocos tanpa memahami bahwa Allah itu yang memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi kita bisa lihat orang memiliki harapan itu pasti dia memiliki iman yang nyata. Karena dia segaris, lurus, linier. Nah, harapan membuat manusia bekerja. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan yang memberi kehidupan bagi kita yang dikasihnya. Ya kan itu. Jadi kalau bapak-bapak sudah lelah, doa aja lelah, doa aja. Gak ada yang nyata. Itu berarti tanda-tanda bahwa kita sudah kehilangan harapan.
Orang yang kehilangan harapan akan menjadi orang yang terpuruk. Nah, jadi seperti itu Bapak-bapak yang terkasih. Jadi kita harus bekerja, pelayanan. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Lagu-lagu itu kan ada maknanya, ya kan? Seperti minggu lalu saya bilang, ya kan ada lagu sekolah minggu yang selalu dihafal itu, tak itu kata guru sekolah minggu di Bengkayang dulu. Dia sharing dengan saya. Lagunya apa? Ya kan, anak monyet di atas pohon, anak Tuhan dalam gereja. Nah, itu. Jadi kalau kita di luar gereja ya anak monyet, anak binatang dong. Ya kan? Kalau di dalam gereja anak Tuhan. Nah, itu saja. Lagu-lagu sekolah minggu tuh bisa membuat kita kembali memiliki iman harapan yang kuat. Nah, maka Bapak-bapak yang terkasih, ya, jangan pernah jemu untuk mengajak saudara-saudara kita untuk berada di dalam gereja. Karena kita harus berada di dalam Yesus Kristus. Ya, kalau di luar gereja, kita pasti tidak akan selamat. Mengapa? Karena kita akan menjadi kutukan. Kita harus berada di dalam Yesus. Apapun persoalan kita. Meski demikian rahmat Allah dijalankannya melalui karya kita. Nah itu. Allah sendiri telah menjadi dunia, menjadi materi, menjadi manusia yakni dalam diri Yesus. Sadarkah kita Bapak-bapak bahwa ya harapan itu berasal dari rahmat Allah. Rahmat Allah dijalankannya melalui karya kita. Nah ini sekarang Bapak-bapak menjadi inisiator. Ya, bahkan luar biasa Gereja Rutan Okumene kelas 2A Pontianak ini menjadi inisiator bagi rutan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan program pembinaan secara online seperti ini dan secara langsung. Dan bahkan menjadi inisiator sebelum Pak Lulu wafat tempo hari, Natal bersama seluruh rutan di Indonesia. Luar biasa kan? Itu karena kita memiliki iman dan harapan bahwa saudara-saudari kita dimanapun berada harus mendapatkan pelayanan apapun medianya. Ya, karena lebih enak langsung memang, tetapi online itu juga lebih enak. Karena kita bisa bersama-sama saling menguatkan iman harapan saudara-saudara kita yang berada di seluruh penjara atau rutan atau rumah retret yang ada di Indonesia ini. Nah, itu adalah suatu rahmat Allah. Kerja Allah melalui kita. Kalau tidak kita bagaimana? Ya. Melalui penderitaan dan kematian telah dibukanya proses kemuliaan bagi seluruh dunia dan manusia. Perubahan dunia dan umat manusia yang telah mulai dalam diri Kristus makin hari harus makin menyata dan tampak sampai pada akhirat. Ya, ketika orang meninggalkan itu kan ada doanya. Semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Karena kerahiman Tuhan. Jadi mati atau hidup adalah keuntungan bagi diriku, kata Santo Paulus atau Rasul Paulus. Ya. Jadi bagi orang Kristiani itu tidak ada lagi buntung, tapi untung semua. Tidak ada lagi kesialan. Sebelum menjadi orang Kristiani itu kan kalau mati itu kan najis, sial. Tidak boleh dibawa ke rumah, megang mayat tidak boleh. Ya. Jadi tradisi adat tuh harus buang sial dulu. Ya kan, entah meludah atau memasukkan ya kaki ke air, ya macam-macam lah tradisi-tradisi masing-masing, ya kan? Ya harus pakai semit, ya kan? Ya macam-macam tuh kan? Biar enggak kena gigit hantu, rumahnya harus hidup, ya macam-macam. Tapi bagi orang Kristiani, ya mau hidup, mau mati kita adalah milik Kristus.
Jadi kita tetap bersama Kristus. Kalau kita di luar Kristus, kita tidak selamat. Itu saja sebenarnya. Makanya tidak ada nama di kolong lain ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Nah itu kunci. Syarat. Jadi kalau Bapak mau bahagia, laksanakan kehendak Bapa di surga. Itu dicontohkan oleh Yesus sendiri. Sampai kalau orang yang katakan, kok Yesus itu Tuhan berdoa kepada Tuhan katanya. Nah, ya, itulah orang-orang yang tidak berada di dalam Kristus. Kalau kita berada di dalam Kristus, kita ingat siapa yang meminta untuk Yesus mengajari doa? Murid-muridnya. Lalu Yesus ajarkan doa Bapa kami. Lalulah diintip Yesus setelah mengajar mereka. Apa yang dilakukan Yesus? Berdoa semalam-malaman. Bayangkan. Yesus tidak tidur ya. Dia berdoa semalam-malaman. Bahkan kalau kita lihat penulis Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya, khususnya di Markus itu sampai ya bisa melihat bahwa Yesus itu berdoa dan keluar keringat darah. Ya, sebelum Yesus wafat di kayu salib, dia kan berdoa di Taman Getsemani itu. Nah, itu menandakan bahwa kehendak Allah itu dilaksanakan secara total, bukan secara setengah-setengah. Ya, memang sulit mendengarkan sesuatu, apalagi mendengarkan firman Tuhan. Karena mendengarkan firman Tuhan itu harus butuh hikmat, kebijaksanaan. Maka Salomo meminta kebijaksanaan. Bukan dia meminta harta, bukan dia meminta misalnya wanita, atau dia meminta kekuasaan, tetapi meminta hikmat. Dan apa yang terjadi? Salomo diberi hikmat. Tetapi hikmat itu, ya, kuasanya lebih rendah daripada rahmat ilahi, anugerah ilahi. Karena Allah lah yang tertinggi. Dialah Yesus Kristus, dialah Roh Kudus. Nah, makanya, ya, para rasul berani memberitakan tentang Yesus Kristus ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Ya, kita ingat waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu sebagai suatu tanda bahwa rahmat Allah, ya, terdengar suara, inilah anak yang kuurapi, kan begitu. Jadi dengarkanlah dia. Jadi keinginan, ya, manusia itu dikalahkan oleh kehendak Allah. Maka sampai ditulis oleh penulis Injil, siapa yang memiliki telinga hendaklah dia mendengar. Nah, itu dia. Maka ada lagu, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Kan begitu. Jadi, ketika kita buta, kita tidak bisa menuntun orang buta juga. Bagaimana kita buta menuntun orang buta? Jatuhlah, kata Yesus. Ya. Jadi mata kita itu harus terbuka, melihat, sama seperti Rasul Paulus. Ketika melihat cahaya, dia menjadi buta, dan dia akhirnya dituntun sampai ke Damsyik, ketemu Ananias, dan di situ dia mendengarkan Ananias mengatakan, hari ini kan, ya, dalam gereja Katolik, atau gereja-gereja Kristen dirayakan pertobatan Rasul Petrus. Jadi bacaan hari ini berkisah tentang Rasul Paulus yang bertobat. Ya. Dia menganiaya jemaat jalan Allah. Jadi dulu itu orang Kristen belum disebut Kristen, tapi disebut jemaat jalan Allah. Ya, harus dipahami. Makanya jangan heran kalau misalnya di Palestina dan Israel itu masih ada yang disebut pengikut Yesus, tetapi tidak disebut orang Kristen. Ya. Dia mengikuti Yesus, tetapi tidak disebut Kristen. Karena kata Kristen itu kan disebut di Antioquia. Ya. Pengikut Kristus, sesuai dengan bahasa Yunani kan. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, memahami bagaimana harapan itu adalah mengikuti kehendak Allah.
Makanya melalui penderitaan dan kematian telah dibukanya proses kemuliaan bagi seluruh dunia dan manusia. Perubahan dunia dan umat manusia yang telah mulai dalam diri Kristus makin hari harus makin menyata dan tampak sampai pada akhirat. Akhirat. Tempat yang dituju oleh semua manusia adalah akhirat. Mau baik, mau jahat, akhirat. Mereka akan menuju menghadap Bapa di surga. Karena apa? Ya, karena mereka dipanggil Allah semuanya. Tetapi apakah mereka bisa masuk? Nah, itu hak Allah, kehendak Allah. Kita akan dihakimi oleh imam agung kita. Dialah Yesus Kristus, dialah Allah Bapa, dialah Roh Kudus. Nah, makanya kita memohon, ya, doa Santa Faustina itu kan, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kalau orang tidak membutuhkan kerahiman Allah, ya bagaimana dia mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga itu? Dia suam-suam kuku. Atau seseorang tidak berpakaian pesta. Itu adalah seseorang yang mengikuti Yesus, tetapi dia tidak mendapat atau dia tidak mau melaksanakan kehendak Allah. Dia dibaptis, tetapi dia tidak mau berpakaian pesta. Nah, ini banyak di antara kita harus memahami itu, ya. Memang kita di tempat ini masih terus dibimbing, belajar proses hari demi hari, memahami, menyadari, berefleksi, mengeluh, berkeluh kesah, sulitnya kehidupan. Ya. Apakah orang di luar sana tidak sulit? Sulit. Mereka harus butuh makan. Di sini dikasih makan, walaupun makanannya, ya kan, sederhana. Tetapi Bapak-bapak yang terkasih, Allah memelihara kita melalui perantaraan banyak orang. Sejarah perubahan itu berlangsung melalui kegiatan dan usaha manusia. Allah penyelamat telah menugaskan manusia untuk bekerja supaya pada hari akhir Allah menjadi semua di dalam semua. Mengingat hal itu, Santo Paulus tak segan-segan setiap saat menderita segala bahaya. Karena itu ia berjuang mati hidup. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 28 sampai 32. Silakan dibaca itu. Harapan Kristen tidak membuat orang melarikan diri dari dunia menuju suatu dunia yang lain. Nah itu. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara melarikan diri dari panggilan Allah, dari kegiatan rohani setiap hari, setiap waktu, berarti bapak-bapak tidak memiliki harapan Kristen, harapan Kristiani. Ya. Putra Allah telah menjadi dunia dengan menjadi manusia. Dunia sekarang ditanami dengan suatu benih, yakni hadirat Allah. Penyerahan diri Allah kepada dunia di dalam Yesus Kristus. Allah hendak menyelesaikan proses itu melalui kegiatan bebas manusia sampai terwujudnya langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Kita bisa bandingkan dengan surat Rasul Petrus yang kedua, bab 3 ayat 13. Jadi mungkin bertanya-tanya, kegiatan hidup rohani kita di Rutan Okumene ini, di rumah retret ini kok luar biasa. Setiap waktu, setiap saat dibimbing, full, padat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pagi, siang, sampai sore. Inilah pekerjaan yang diberikan Allah kepada kita. Supaya kita mau bekerja. Mendengarkan orang itu bekerja. Ya. Mau datang saja sudah bekerja. Siapa sih yang tahan mendengarkan orang 1-2 jam? Ya sulit. Tetapi kita butuh hikmat dari Allah. Walaupun dikasih tempat duduk di situ, dikasih sofa yang paling nyaman ya. Sekarang kayu kan. Kayu bagus sebenarnya. Bahkan bisa berlutut ya kan. Kadang ada yang ngantuk bisa baring-baring. Dikasih enak di gereja nih. Ya. Tetapi yang namanya manusia itu, untuk bisa membuka tabir kekelaman dirinya itu, harus memohon rahmat pertobatan dari Allah. Ya,
Mungkin ada kawan yang bertahun-tahun nginjak gereja Hukumene ini mungkin karena dipaksa. Oh, karena Natal, gengsi, ya kan? Tapi setelah itu lenyap. 80 orang lenyap. Kalau 80 orang itu sudah keluar, enak. Ini total kata Pak Andre kemarin 80 orang, ya, baik yang Kristen dan yang Katoliknya, yang sudah mengakui dirinya, ya. Ada juga yang masih simpatisan, ya silakan. Tapi kan jumlahnya yang itu-itu saja. Bertambah satu, berkurang. Kalau berkurang keluar dari tempat ini enak. Apakah keluar dari tempat ini nanti menjadi pekerja-pekerja Allah? Belum tentu. Di sini rajin, di luar malah makin parah. Atau memang dulunya sudah parah di luar, tidak ikut kegiatan rohani. Ya setelah masuk di sini pun ya sama saja. Jadi perubahan itu karena kita memiliki iman dan harapan. Jadi orang Kristen itu wajib memiliki iman dan harapan. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, itu berguna. Ya kan? Apa kata Yesus? Ya kan? Satu hal yang paling hina yang kau buat bagi orang ini, wah itu luar biasa. Dalam dunia sekarang ditanami dengan suatu benih, ya. Harapan akan masa depan dalam Kristus bukan suatu lanjutan sejarah sesudah sejarah manusia dan dunia yang seakan-akan mulai sesudah pembinasaan alam ini yang dimengerti sebagai penghancuran Pisces. Jadi penghancuran Pisces itu kiamat. Kalau kita mati nanti itu udah penghancuran Pisces ya. Mengapa? Karena badan kita itu akan kembali menjadi tanah. Walaupun ada beberapa orang kudus, badannya tetap utuh. Tetapi bagi manusia normal ya akan kembali ke tanah. Dari debu, kembali ke debu, dari tanah menjadi tanah. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mengubah dunia ini. Kristus telah mengaminkan dunia dan manusia ini sebagai saudaranya. Bandingkan dengan Injil Matius bab 25 ayat 34 sampai 46. Makanya kita disebut saudara Kristus. Bisa menyebut Tuhan itu Bapa karena Kristus. Bisa menjadi murid Kristus karena Kristus. Bisa menjadi kenisa Roh Kudus karena Kristus. Bisa menjadi ciptaan baru karena Kristus. Bisa memperoleh karunia keselamatan karena Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus. Harapan kita tertuju kepada dunia bahagia di mana hilang segala permusuhan, perperangan. Bandingkan dengan Yesaya bab 2 ayat 4. Makanya disebut kerajaan damai, kerajaan cinta kasih. Allah adalah kasih. Yesus Kristus adalah cinta kasih. Tuhan adalah cinta. Hilang segala penyakit dan rasa lapar di mana terdapat cinta kasih dengan tolong menolong. Perbedaan surga dan neraka itu kan hanya pada tolong menolong. Jadi ada suatu kisah, ini ilustrasi ya. Seorang wartawan itu mau meliput neraka dan surga. Jadi diundang jam 12 siang untuk makan siang. Dia sudah berpikir neraka itu sengsara, susah. Ya kan? Lalu disuruhlah oleh penjaga neraka itu silakan masuk. Karena dia sudah dapat ACC dari Tuhan Allah. Jadi begini, yang bisa memasukkan orang ke neraka dan surga itu Tuhan Allah. Jadi karena ada cap Tuhan Allah, penjaga neraka itu memasukkannya. Nah, silakanlah lihat Pak wartawan, liput ya katanya. Ini ilustrasi ya. Hanya untuk kita memudahkan pengetahuan iman dan harapan kita. Masuklah dia di sana. Wah, rupanya orang di neraka itu baik-baik ya. Baik-baik rupanya. Baik. Silakan Pak wartawan, kami sedang makan siang ini. Wah, makanan sudah lezat. Ya kan, duduk bersama. Perlu doa enggak di neraka? Enggak perlu lagi. Ya kan kita tahu yang memasukkan orang ke neraka Tuhan Allah. Doa itu hanya ada di dunia katanya. Nah, sampailah makan, duduk semua. Karena di neraka enggak perlu doa kan. Karena dia bilang doa pun sia-sia katanya. Ya kan? Rupa di neraka tuh pakai AC. Sama kayak model di dunia juga. Nah, setelah udah makan itu, mulailah di situ tidak bisa makan. Tidak bisa makan.
Rupanya perbedaan antara orang yang hidup di dunia dan hidup di neraka itu bedanya adalah semuanya sama, tetapi rupanya tangannya tak bisa ditekuk. Tangannya tak bisa ditekuk tuh. Jadi wartawan itu udah mulai kok bingung, gak bisa makan mereka semua. 5 menit mulai ribut mereka karena makanan ayam panggang, sate, bakso, babi panggang, ya kan? Apalagi itu yang nyaman-nyaman itu nggak bisa mereka makan, ribut semuanya. Mau ngambil nggak bisa, coba tangannya nggak bisa ditekuk, kan nggak bisa ngambil, ya kan? Akhirnya nggak bisa dia mau ngambil, ribut ya, terjadi keributan yang luar biasa. Aduh, kata wartawan, rupanya begini rupanya. Akhirnya ya sudah, liputan wartawan itu dia keluar kembali ke dunia. Besoknya dia ya diundang ke surga. Nah, diundang ke surga sama. Ada cap dari Allah. Karena yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga ya Allah. Penjaga mempersilahkan masuk. Ya masuklah. Loh, kok sama antara neraka dan surga nih katanya? Fasilitas sama, semua sama. Ya kan? Pas jam 12, teng makan. Nah, di surga itu bedanya. Ketika orang mau makan, mereka memuji dan memuliakan Allah. Nah, itu kan tadi udah ada 2 perbedaan. Satu perbedaan nyata, di neraka tidak perlu lagi berdoa katanya. Ya. Tahap kedua, parahnya ribut makannya. Lalu diperiksalah oleh wartawan itu, sama tangannya. Rupanya kalau orang di neraka dan surga tangannya sama, tidak bisa ditekuk. Tetapi yang membedakan di surga adalah mereka saling tolong menolong. Jadi mereka saling menyuapi. Setelah berdoa mereka saling menyuapi. Jadi tangan yang tidak bisa ditekuk itu mengambil makanan yang bisa diambil dengan tangan lurusnya. Tolong menolong, itulah cinta kasih. Jadi yang membedakannya adalah ya, itu tadi. Doa dan tolong menolong. Sehingga tidak terjadi keributan di surga. Semuanya kenyang makan. Setelah selesai makan mereka saling membersihkan mulut. Kan tidak bisa ditekuk ya. Saling mengelapkan mulutnya, tolong menolong. Membersihkan. Akhirnya selesai makan, wartawan itu juga terharu. Akhirnya keluar dan liputan itu menjadi suatu ilustrasi bagi kita bahwa yang membedakan surga dan neraka itu adalah doa dan tolong menolong. Nah, kalau kita sudah tidak mau berdoa, kita sudah menciptakan neraka sendiri. Ya kan? Bagaimana kita kalau tidak berdoa? Kan kita memanggil Tuhan kita, Bapa kami yang ada di surga. Ya kalau kita tak mau berdoa, bagaimana kita mau nelpon Allah Bapa? Satu-satunya sarana untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga hanya melalui doa. Tidak bisa lalu WA itu. Melalui Telegram, SMS, tidak bisa. Satu-satunya sarana. Itulah yang diajarkan Yesus, doa. Dan berikutnya adalah tolong menolong, cinta kasih. Ya. Hilang segala penyakit dan rasa lapar di mana terdapat cinta kasih dengan tolong menolong. Makanya yayasan-yayasan Kristiani itu membuat sekolah, membuat rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan sebagainya. Tujuannya itu. Rupanya kerajaan surga itu sudah hadir di dunia ini melalui Yesus Kristus. Kita tahu bahwa semua itu merupakan karunia Allah dalam Kristus. Akan tetapi bukan di luar usaha kita. Kita harus berjuang mati hidup. Nah iya. Supaya dunia menjadi tempat bahagia bagi semua orang. Di mana akan hilang rasa lapar, penyakit, kemiskinan, kesunyian, permusuhan, egoisme. Nah itu tadi. Di neraka tuh egois. Tidak tolong menolong. Sehingga makanan yang lezat itu tidak bisa dimakan. Bagaimana mau makan ngambil semuanya? Ayam panggang, bipang dipanggilnya. Tapi tidak bisa masuk ke mulutnya. Nah, kalau di surga ayam panggang, bipang bisa masuk ke mulut karena saling tolong menolong. Yang di depan ngasih makanan ke kawannya yang di depan. Nah itu egoisme. Sekarang kita bisa terjadi di
tempat kita. Kalau udah egois bagaimana? Dan tegaklah harapan penuh bahwa akan terjadi langit dan bumi yang baru, di mana segala air mata akan dikeringkan. Nah, itulah materi ke-25 kita. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi hidup kita.